Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiati Ramadhani dari kelas 12-3. Di video kali ini saya akan membahas tentang memahami teori perubahan sosial. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa masyarakat terus berubah? Apa mendorong perubahan-perubahan besar yang kita lihat di sekitar kita? Dan apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, dari revolusi industri hingga transformasi digital. Masyarakat terus berubah dan berkembang. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan sosial ini? Mari kita lihat beberapa teori dan faktor pendorongnya. Yang pertama, ada teori evolusi. Teori evolusi adalah masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Salah satu teori. Yang kedua, ada teori konflik. Teori konflik adalah perubahan didorong oleh konflik antar kelompok. Berbeda dengan teori evolusi. Teori konflik melihat perubahan sosial sebagai hasil pertentangan kepentingan. Karl Marx berpendapat bahwa konflik kelas antara kaum borjuis dan proletariat adalah motor utama perubahan sosial. Ketegangan ini akan memuncak dalam revolusi yang mengubah sistem sosial. Salah satu teori tertua adalah teori evolusi sosial. Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer berpendapat bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Mereka percaya bahwa ada jalur perkembangan universal yang diikuti oleh semua masyarakat. Yang ketiga, ada teori fungsionalis. Teori adalah masyarakat berusaha mencapai keseimbangan. Teori fungsionalis memandang masyarakat sebagai sistem yang kompleks, di mana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Emil Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi ketika ada gangguan dalam keseimbangan ini. Ketika satu bagian masyarakat berubah, bagian lain harus menyesuaikan diri untuk memulihkan keseimbangan. Yang keempat, ada teori siklus. Teori siklus adalah perubahan seperti lingkaran, yaitu secara berulang-ulang. Teori siklus berkata, masyarakat tidak terus maju, tapi berputar dalam pola. Ada saatnya makmur, kemudian ada saatnya merosot, dan akhirnya kembali ke titik awal untuk memulai siklus baru. Seperti kerajaan-kerajaan di Indonesia yang muncul, berkembang, lalu hilang. Tapi kemudian ada kerajaan baru yang muncul. Yang kelima, ada teori linier. Teori linier adalah perubahan seperti garis lurus terus maju. Teori linier melihat perubahan sebagai garis lurus yang terus maju. Masyarakat berkembang dari tahap yang lebih sederhana ke yang lebih canggih, tanpa kembali ke bentuk lama. Contohnya teknologi telepon yang terus berkembang dari kabel ke AI tanpa pernah kembali ke yang lama. Selanjutnya, ada faktor-faktor pendorong, yaitu ada teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan sosial proses yang kompleks dan multifaset. Memahami teori dan faktor pendorong perubahan sosial membantu kita untuk lebih memahami dunia di sekitar kita. Dengan mengetahui ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan sosial. Semoga pengetahuan tentang teori perubahan sosial ini bermanfaat buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.